Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah curahkan dan Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Semoga kita senantiasa mampu menjadi hamba yang bersyukur, karena sesungguhnya tidak ada yang Allah cintai dalam kehidupan seorang hamba kecuali hamba itu memiliki dua sifat. Sifat yang pertama adalah sifat yang bersyukur sebagaimana Nabi Sulaiman, ataupun yang kedua sifat bersabar sebagaimana para nabi dan sebagaimana Rasulullah memiliki sifat kesabaran di dalam kehidupannya. Semoga kita senantiasa bersyukur atas semua kenikmatan, lalu kesyukuran itu menambah kesabaran kita ketika mendapatkan ujian dan musibah dalam kehidupan yang apabila telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang kita syukuri pula dalam kesempatan hari ini adalah kita dalam kesempatan hari ini telah menjadi alumni Ramadan dari tahun 1437 Hijriah, di mana mencicipi Ramadan merupakan bagian dari kenikmatan besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Tentunya tidak ada ucapan yang paling pantas ketika kita menampakkan kaki di bulan Syawal kecuali kita memperbanyak doa sebagaimana yang dicontohkan para sahabat kalau mereka ditinggalkan bulan Ramadan. Doanya mereka di antara sesama mukmin adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima segala amalan kita, kesalihan kita, ibadah kita dan ketaatan kita di bulan Ramadan. Taqabbal ya karim, semoga Allah terima permohonan kami. Karena sesungguhnya yang paling sulit bukanlah ketika kita melaksanakan puasa. Bapak dan Ibu kalau memikirkan bahwasanya puasa itu yang paling berat, salah. Makanya anak-anak kita kelas 3, kelas 4 SD hari ini mereka mampu menyempurnakan puasa sampai 30 hari. Karena hakikatnya puasa itu ringan, gampang. Tetapi yang paling sulit dan yang paling berat bukanlah ketika kita menyelesaikan puasa 30 hari, tetapi yang sulit dan yang berat adalah bagaimana kita menjadikan puasa kita diterima oleh Allah, menjadi pemberat dalam amal timbangan kita, dicatat oleh malaikat raqib dan berbuah manis dengan pintu Ar-Rayyan. Itulah yang paling sulit dan itulah yang paling berat. Makanya para sahabat, para salaf, kenapa mereka sampai mewariskan doa taqabbalallahu minna wa minkum, sampai mereka juga saling mengaminkan dengan mengucapkan taqabbal ya karim, semata-mata doa itu lahir karena bagaimana mereka sangat mengkhawatirkan amal ibadah mereka di bulan Ramadan apabila tidak berbuah manis dengan pintu Ar-Rayyan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan kita, tugas kita kalau selepas Ramadan itu apa? Banyak. Tapi di antara tugas kita kalau kita telah ditinggalkan Ramadan, tidak ada lesan kecuali memperbanyak doa kepada Allah supaya diberikan oleh Allah pahala atas segala kesulitan kita di bulan Ramadan. Makanya sampai-sampai Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau berkata, kanu yad'unallaha fi sittati asyhurin ayataqabbala minhum a'malahum. Bahkan Imam Ibnu Rajab berkata, para sahabat apabila mereka telah ditinggalkan Ramadan, mereka itu sampai melazimi dan merutinkan doa semoga amal mereka diterima oleh Allah di bulan Ramadan, sampai doa mereka panjatkan 6 bulan berturut-turut karena mereka saking besarnya takut bahwasanya amal mereka tidak diterima di bulan Ramadan. Sampai 6 bulan di bulan Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram mereka tetap berdoa supaya amal mereka diterima di bulan Ramadan. Karena apabila amal kita diterima di bulan Ramadan, satu saja yang diterima, maka cukup bagi kita mendapatkan ampunan, dan tidak ada ampunan yang paling besar kecuali ampunan yang diberikan kepada orang yang telah diterima amalnya di bulan Ramadan. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba yang akan mendapatkan pintu Ar-Rayyan ketika amal kita diterima di bulan Ramadan. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab yang sudah kita jelaskan dalam 2 kali pertemuan.
membahas tentang kitabnya Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab At-Tadhkirah, bekal untuk menghadapi kematian, supaya kita dalam sisa umur dan kesempatan yang kita dapatkan, kita mampu menapak menuju kematian dengan cahaya ilmu, supaya kematian kita berkualitas di hadapan Allah ketika berkualitasnya kematian kita apabila didasari dengan ilmu. Inilah yang menjadikan kita membahas tentang kitab yang disusun oleh Imam Al-Qurtubi yang bernama At-Tadhkirah, di mana terjemahannya secara harfiah yaitu adalah bekal-bekal menuju kepada kematian. Walaupun maknanya secara letterlek At-Tadhkirah itu adalah peringatan tentang kematian. Maka dalam pembahasan yang pertama kita disuguhkan oleh Imam Qurtubi tentang sebuah bab dan sebuah uraian bahwasannya beliau menyampaikan larangan untuk menginginkan dan mengharapkan kematian. Tentunya kalau kita masih ingat dalam pembahasan kita yang pertama, kita menjelaskan secara panjang lebar bagaimana kedudukan mengingat atau mengharapkan kematian dalam kehidupan seorang manusia. Karena sesungguhnya hal ini dibahas oleh Imam Qurtubi karena Imam Qurtubi mengerti bahwasanya kehidupan itu terdapat banyak sekali perkara dan ujian yang tidak disukai oleh jiwa dan tidak disukai oleh diri kita, sehingga banyak orang yang mereka terkadang menginginkan dan mengharapkan kematian. Padahal kemudian kita harus mengetahui dulu bagaimana hukumnya untuk mengharapkan kematian, karena sesungguhnya apakah ini diperbolehkan di dalam syariat ataukah tidak. Sebelum kita membahas secara panjang lebar, tentunya kita harus memahami perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu riwayat yang sahih dari Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sekali-kali di antara kalian itu mengharapkan kematian disebabkan karena ujian yang datang dalam kehidupannya. Lalu beliau mengatakan, fa in kana labudda mutamaniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanat hal hayatu khairun li wa tawaffani idza kanal hayatu idza kanatil wafatu khairun li. Maka Rasulullah mengatakan, kalaupun kalian menghadapi beratnya ujian dan beratnya kehidupan, dan kalian betul-betul berat untuk melewati semua kehidupan itu, kalaupun kalian harus mengharapkan kematian, maka katakanlah yang benar. Yang benar itu adalah, ya Allah, kalau memang kehidupan baik untukku, maka berikanlah kehidupan yang baik untukku dan sehatkanlah aku. Tetapi kalau memang kematian itu adalah baik untukku, maka wafatkanlah aku kalau memang kematian itu adalah baik untuk diriku. Disinilah kemudian Rasulullah sudah menyampaikan tentang persoalan bab yang berkaitan tentang harapan kematian, di mana Rasulullah di dalam hadis ini menerangkan bahwasanya Rasulullah melarang bagi seorang muslim untuk mengharapkan kematian. Tapi sebelum kita membahas ini secara khusus untuk mengingatkan pembahasan kita, maka kita teringat kepada apa yang disampaikan oleh Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Sahal bin Abdullah At-Tusturi menerangkan kepada kita, tidaklah orang itu mengharapkan kematian kecuali 3 kondisi. 2 kondisi dimiliki oleh orang yang lemah iman, dan 1 kondisi dimiliki oleh orang yang kuat iman. Jadi ternyata sama-sama mengharapkan kematian, belum tentu semua orang yang mengharapkan kematian itu berada dalam satu kedudukan iman. Karena ternyata Sahal bin Abdullah At-Tusturi, salah satu tokoh salafus salih, mengatakan tidaklah orang itu mengharapkan kematian karena 3 kondisi. 2 kondisi lahir dari orang yang lemah iman, dan 1 kondisi lahir dari orang yang kuat imannya. Kondisi yang pertama, kata Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tidaklah orang itu mengharapkan kematian karena yang pertama, dia itu tidak mengerti tentang perkara yang menunggunya di alam barzakh kalau dia itu mengharapkan kematian. Jadi yang pertama, biasanya orang itu mengharapkan kematian, yang pertama ini datang dari orang yang lemah iman. Orang yang lemah iman, kenapa mereka mengharapkan kematian datang dalam kehidupan mereka? Karena mereka tidak mengerti
apa yang menunggu mereka di alam barzah dan apa yang menunggu mereka di dalam alam akhirat, sehingga kemudian dia mengharapkan kematian. Banyak kan orang yang mereka itu tidak melaksanakan sholat, tidak dekat kepada Allah. Ketika mereka mendapatkan ujian-ujian yang menimpa dalam kehidupan mereka, mereka meminta kematian. Kenapa? Karena mereka tidak sadar apa yang menunggunya di dalam kubur dan apa yang menunggunya di dalam alam akhirat. Ya, makanya kita lihat ada orang yang putus cinta meminta mati, orang-orang yang mereka terlilit hutang meninggal dunia. Bahkan kalau kita perhatikan, negara yang paling banyak terjadi kasus bunuh diri itu justru datang dari negara-negara kafir dan negara-negara musyrik. Contohnya mana? Contohnya adalah Korea Selatan dan Jepang. Korea Selatan ini tingkat orang mati bunuh diri tinggi, sebagaimana tingkat orang yang melakukan operasi plastik itu juga tinggi. Jadi melihat wanita Korea Selatan yang betul-betul original itu susah, karena memang tingkat operasi plastik mereka sangat tinggi. Dan yang kedua itu Jepang. Jepang itu bahkan dikenal ada sebuah hutan, di mana hutan tersebut dijaga oleh polisi dan tentara, karena banyaknya warga yang frustasi, dan kalau mereka frustasi, mereka menganggap kalau mereka mengakhiri hidupnya di hutan tersebut akan menjadikan kematiannya itu lebih baik. Makanya hutan itu menjadi hutan yang seram, kemudian menakutkan. Kenapa mereka terjadi angka mati bunuh diri begitu tinggi? Bukan karena mereka beriman, justru karena mereka tidak sadar apa yang menunggu mereka di alam kubur dan apa yang menunggu mereka di dalam alam barzah, sehingga kemudian mereka mengharapkan kematian. Negara-negara yang justru sangat sedikit kasus mati bunuh diri itu justru kita dapatkan di negara-negara Islam dengan tingkat agama yang tinggi. Ya, makanya kita lihat kayak Mauritania, negara Islam di mana kaum musliminnya lebih taat kepada Allah. Mereka adalah negeri tempat banyak para ulama lahir di dalam negeri tersebut. Justru angka mati bunuh diri itu rendah. Bahkan kalau kita melihat di Suriah sendiri, di mana kita melihat ujian yang menimpa kepada mereka adalah ujian yang begitu berat dan begitu sangat sukar. Di sana mendapati rumah yang utuh susah, mendapati kondisi bangunan yang utuh sulit, di mana tiap mereka mendapatkan makanan, mereka tidak pernah mengerti kapan mereka akan mendapatkan makanan yang layak. Setiap hari mereka mendapati serangan-serangan yang tidak pernah berhenti dari orang-orang Rusia, dari orang-orang Bashar Assad, belum lagi dari negara-negara kafir yang menyerang Suriah. Tapi ternyata saya tidak pernah mendapati orang mati bunuh diri di negara Suriah, di negara Syam. Padahal kalau kita melihat ujian yang datang kepada mereka itu bertubi-tubi. Harusnya orang Suriah itu lebih layak untuk mati bunuh diri dalam tanda kutip daripada negara Korea Selatan. Karena apa? Karena tingkat kemakmuran mereka itu lebih tinggi Korea Selatan daripada negara Suriah. Tapi justru di Suriah kita mendapati negara tersebut tingkat orang yang mati bunuh diri itu jarang sekali. Perjalanan saya dulu yang pertama sampai perjalanan yang kedua, saya tidak pernah mendengar ada seorang ikhwan itu mati bunuh diri. Saya tidak pernah mendengar ada seorang ibu ketika mendapati 4 anaknya, 5 anaknya dibunuh oleh tentara-tentara Bashar Assad kemudian mati bunuh diri. Tidak ada. Padahal ujian yang mereka dapatkan begitu berat dan begitu sulit. Disinilah kita paham ada orang yang mengharapkan kematian sampai menempuh cara mati bunuh diri karena dia tidak paham apa yang menunggunya di dalam kubur dan apa yang menunggunya di dalam urusan akhirat. Betul kata Abdullah Tusturi rahimahullahu ta'ala. Yang kedua yaitu adalah orang yang lari dari takdir Allah. Dia kemudian mencari jalan pintas, dia lari dari takdir Allah, sehingga kemudian dia mati bunuh diri. Orang yang semacam ini adalah orang yang mereka tidak pernah berusaha, berikhtiar dalam kehidupan mereka, sehingga kemudian mereka lari apabila mendapatkan takdir Allah yang berat, sehingga kemudian ketika mereka tidak memiliki iman, mereka lari dari takdir Allah dengan cara mengakhiri hidup mereka, dan mereka menginginkan kematian hanya disebabkan masalah-masalah yang kecil yang mereka dapatkan, takdir yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan harapan dan doa mereka, mereka kemudian mengharapkan kematian. Ini yang kedua.
Ya, biasanya orang itu lari dari takdir Allah dan mengharapkan kematian. Ini kemudian dua kelompok ini merupakan dua kelompok yang mengharapkan kematian, datang dari orang-orang yang rendah imannya, minim takwanya. Kemudian Abdullah At-Tusturi mengingatkan yang ketiga, yaitu adalah orang yang mengharapkan kematian datang dari orang yang penuh dengan iman, yaitu adalah karena dia rindu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mengerti kematian itu adalah jembatan yang mempertemukan dirinya dengan kekasihnya. Dan kekasih bagi orang yang beriman itu siapa? Allah dan Rasul. Saya, ibu dan bapak, tidak akan pernah kita bertemu dengan Allah kecuali kita harus melewati kematian. Makanya orang yang beriman, kalau sampai dia membenci kematian karena tidak ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun jauh lebih benci kepadanya sebagaimana dia benci bertemu dengan Allah. Makanya orang yang beriman, kita dalam satu sisi kita khawatir ketika kita meninggal karena bekal kita merasa kurang, tapi di sisi yang lainnya kita harus cinta kepada kematian, karena dengan kematian itulah kita akan bertemu dengan kekasih kita, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Qurtubi menyebutkan salah satu riwayat bahwasanya malaikat maut datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu disebut dengan sebutan apa? Khalilur Rahman. Khalilur Rahman itu adalah kekasihnya Allah. Malaikat maut datang kepada Nabi Ibrahim akan menjemput nyawanya Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada malaikat maut, "Hei, tidak pantas ya seorang malaikat mencabut nyawa kekasihnya Allah." Malaikat maut ketika mendapati perkataan dari Nabi Ibrahim, maka dia kembali kepada Allah dan berkata, "Ya Allah, nabimu, kekasihmu Ibrahim berkata, tidak pantas bagi seorang malaikat untuk mencabut nyawa kekasihnya, yaitu adalah kekasihnya Allah." Kemudian Allah menjawab kepada malaikat maut, "Katakan kepada Ibrahim, apakah seorang kekasih tidak ingin bertemu dengan kekasihnya?" Malaikat maut turun kembali menyampaikan kepada Nabi Ibrahim. Lalu kemudian dikatakan kepada Nabi Ibrahim, Allah berfirman menjawab apa yang kamu katakan wahai Ibrahim. Apakah seorang kekasih tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Maka kemudian Nabi Ibrahim setelah mendengarkan jawaban itu disampaikan oleh malaikat maut, maka Nabi Ibrahim berkata kepada malaikat maut, "Sekarang cabut nyawaku supaya aku bertemu dengan kekasihku." Mungkin ada di antara kita yang berpikir, kok bisa ya dialog? Nah, inilah bedanya kita dengan para nabi dan para rasul, bahwasanya ada di antara orang-orang yang beriman itu mereka mampu menyampaikan keinginan mereka kepada Allah dan Allah kabulkan. Sebenarnya kisahnya Nabi Ibrahim, kalau kita mau teliti, itu juga terdapat dalam kisah yang ada pada sirahnya Nabi. Kita sebentar bicara tentang sirahnya para sahabat. Ada loh sahabat yang hampir mirip dengan kisahnya Nabi Ibrahim yang disebutkan riwayatnya oleh Imam Qurtubi. Siapa itu? Riwayat yang disampaikan di dalam kitab Sifatus Shofah tentang seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu ibu adalah salah satu sahabat yang masuk Islam umur 30 tahun. Meninggal dunia pada umur 38 tahun. Itu Sa'ad bin Mu'ad. Masih belia umurnya, karena belum menyentuh angka 40 tahun ketika meninggal dunia. Yang menarik adalah Sa'ad bin Mu'ad itu ikut dalam peperangan Ahzab, yaitu perang Khandaq, di mana kaum muslimin dan para sahabat dikepung oleh kaum musyrikin bersama dengan elemen-elemen musyrikun dan kafirin yang lainnya mengepung kota Madinah. Maka ketika orang musyrikun mengepung kota Madinah, salah satu di antara orang musyrik ada yang namanya Ibnu Abi Ariqah. Ibnu Abi Ariqah ini adalah seorang pemanah yang sangat ulung. Maka dia mengarahkan panahnya lalu kemudian mengenai Sa'ad bin Mu'ad. Di mana panah itu mengenai tubuhnya Sa'ad bin Mu'ad, yaitu mengenai kepada tangannya, tepat pada urat nadinya, di mana langsung menguncurkan darah yang begitu banyak. Lalu kemudian Sa'ad bin Mu'ad langsung merasa lemas. Ketika Sa'ad bin Mu'ad merasa lemas disebabkan panah yang menancap di tangannya, Sa'ad bin Mu'ad itu bicara. Seakan-akan beliau berkata kepada Rabb-nya, "Ya Allah, kalau memang masih ada pertempuran dan persoalan yang belum selesai antara Nabi
dengan orang-orang Bani Quraidah, maka tolong ya Allah, tangguhkanlah aku di dalam matiku sampai aku membantu Nabi menyelesaikan urusannya dengan pengkhianatan Bani Quraidah ketika mereka berkhianat kepada Rasulullah. Bani Quraidah ini siapa? Bani Quraidah ini adalah Bani Israel, Yahudi, yang mereka telah berjanji menjalin kesepakatan dengan Rasulullah, kemudian berkhianat dalam perang Khandaq. Maka ketika baru selesai Sa'ad bin Mu'adz mengucapkan doanya itu kepada Allah, darah yang asalnya ngucur begitu derasnya, lalu kemudian dijadikan oleh Allah berhenti seketika. Langsung berhenti seketika. Lalu kemudian betul-betul Sa'ad bin Mu'adz tidak mendapatkan kelemahan dan tidak mendapatkan kepayahan. Itulah karomah. Sa'ad bin Mu'adz langsung dikabulkan oleh Allah. Langsung kemudian darahnya ngering. Kemudian panahnya dicabut. Kemudian dia melanjutkan bersama Nabi setelah pasukan musyrikun dihancurkan oleh Allah dengan angin. Maka Nabi dan para sahabat menuju ke Bani Quraidah, dan di dalam rombongan itu ada Sa'ad bin Mu'adz yang harusnya secara logika itu telah meninggal dunia karena urat nadinya kena panah yang diluncurkan oleh Ibnu Abi Ariqah. Maka dia kemudian pergi ke Bani Quraidah, ngepung Bani Quraidah sampai akhirnya Bani Quraidah itu kemudian menyerah, sampai akhirnya diputuskan hukuman kepada Bani Quraidah. Lalu setelah selesai urusan Nabi dengan Bani Quraidah, lihat ucapan Sa'ad bin Mu'adz kembali kepada Allah. Ya Allah, kalau memang telah selesai urusan antara nabimu dengan Bani Quraidah, maka aku lebih senang untuk kembali kepadamu dan berada di sisimu lebih aku cintai daripada di dunia. Masya Allah, Allah langsung kabulkan kontan. Apa yang terjadi? Darah yang tadinya mengering kemudian memancar dengan kuat, memancar kembali. Sampai kemudian akhirnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu merasa lemas kembali sebagaimana lemasnya dia ketika ditancap dengan panah yang pertama kali. Sampai lemas dan meninggal dunia dalam waktu itu. Sampai Rasulullah ketika melihat jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau berkata, "Yahtazzu bi arsyir rahman." Kepulangan Sa'ad bin Mu'adz kepada Allah mengguncangkan arsy-Nya Allah. Masya Allah. Padahal meninggalnya itu muda, belia 38 tahun. Masuk Islamnya cuma 8 tahun. Dari umur 30 tahun masuk Islam, meninggal umur 38 tahun. Tapi yang luar biasa, kematian dari Sa'ad bin Mu'adz mengguncangkan arsy-Nya Allah. Itulah, jadi hampir mirip dengan apa yang disampaikan riwayatnya Imam Qurtubi ketika beliau menyampaikan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Kalau Nabi itu namanya adalah mukjizat. Kalau kemudian bukan Nabi itu namanya karomah. Jadi mereka seakan-akan kok bisa nawar, Ustaz. Bukan nawar. Itu merupakan tanda Allah itu mencintai mereka, dan Allah kalau mencintai kita, Ibu, orang yang beriman dan Bapak, Allah itu tandanya kalau mencintai orang yang beriman, Allah kabulkan setiap permintaan akhirat mereka. Ya. Orang yang dicintai oleh Allah mungkin tidak dikabulkan permintaan dunianya, tetapi orang yang dicintai oleh Allah itu selalu dikabulkan permintaan akhirat mereka. Makanya perhatikan sahabat-sahabat itu, rata-rata mereka itu tidak dikabulkan permohonan dunianya, tapi mereka selalu dikabulkan permohonan akhiratnya, selalu dibayar kontan oleh Allah. Ada seorang sahabat yang bernama Asim bin Thabit. Permintaannya unik. Ya Allah, kalau saya mati jangan biarkan orang musyrikun untuk menjamah tubuhku. Padahal kalau secara logika itu kan susah. Bagaimana orang yang meninggal dunia itu dalam kondisi sudah tidak bisa untuk membela dirinya, kok masih sempat-sempatnya dia meminta supaya tubuhnya tidak dipegang oleh orang-orang musyrikun. Tapi ternyata Allah mengabulkan permintaan dari Asim bin Thabit persis tanpa dikurangi oleh Allah. Asim bin Thabit ketika meninggal dalam peperangan, maka setiap orang musyrikun yang mendekati tubuhnya, maka tidak mampu mereka itu menjamah tubuhnya dan memegang tubuhnya. Karena kita harus paham, kepalanya Asim bin Thabit ini dihargai mahal oleh wanita musyrikin yang dendam kepada Asim bin Thabit. Kenapa wanita musyrikun itu dendam kepada Asim bin Thabit? Karena Asim bin Thabit telah membunuh ayahnya ketika dalam peperangan dan suaminya. Makanya dia menjanjikan imbalan yang sangat luar biasa besar
barang siapa yang bisa membawa kepalanya Asim bin Sabit, aku kasih hadiah dengan ratusan dinar. Lalu dengan apa wanita itu ingin mendapatkan kepalanya Asim bin Sabit? Dia ingin minum khamr dari tengkorak kepalanya Asim bin Sabit. Wanita musyrikun itu kayak gitu. Makanya kalau hari ini ada orang India yang sampai mengikrarkan sayembara untuk membunuh Zahir Naik, nah itu sama dengan wanita musyrikun pada zaman Rasulullah itu. Ternyata Allah itu mempunyai makar yang lebih besar dari makar wanita ini. Ketika Asim bin Sabit betul-betul gugur di jalan Allah, Allah itu atur bagaimana apa yang diucapkan Asim bin Sabit itu dikabulkan oleh Allah. Asim bin Sabit setiap dideketin, Allah kirimkan tentara yang pertama. Tentara apa yang pertama yang Allah kirimkan kepada Asim bin Sabit jenazahnya? Allah kirimkan lebah. Setiap kemudian orang musyrikun ingin menjamah tubuhnya Asim bin Sabit karena ingin memenggal kepalanya supaya mendapatkan hadiah, mereka diserang dengan lebah. Setiap mereka mendekat, mereka diserang dengan lebah. Setiap mereka mendekat, diserang dengan lebah, sampai mereka keletihan untuk mendekati jenazahnya Asim bin Sabit. Ketika akhirnya mereka bermusyawarah, sudahlah biarkan saja Asim bin Sabit keadaannya semacam ini. Nanti ketika malam, toh lebah-lebah itu akan kembali ke rumahnya. Malam mereka melihat lebah itu kembali, mereka sudah bersorak gembira. Tiba-tiba diguyur dengan hujan yang begitu derasnya, disertai dengan angin yang menyebabkan orang musyrikun akhirnya tidak mampu mendekati dan mereka menunggu hujan itu reda. Tapi apa yang terjadi? Saking banyaknya air hujan yang Allah turunkan dari pintu langit, air hujan itu kemudian menyeret tubuhnya Asim bin Sabit, di mana orang musyrikun ketika ngejar tidak mampu untuk menangkap jenazahnya Asim bin Sabit yang diseret dengan air, sampai ditempatkan oleh Allah di satu tempat yang tidak pernah diketahui oleh orang musyrik ketika mereka mengejar kepalanya Asim bin Sabit. Itulah tanda. Jadi kalau Allah itu ngabulkan, kalau Allah cinta sama kita, Allah itu ngabulkan segala permintaan akhirat hamba-hamba yang beriman. Jadi kalau bapak dan ibu permintaan dunianya wah nggak dikabulkan, pengen ganti mobil, nggak ganti-ganti mobil, wajar. Yang namanya permohonan dunia itu ada yang dikabulkan oleh Allah, ada yang tidak dikabulkan oleh Allah. Tetapi apabila permohonan akhirat keluar dari lisan orang yang beriman, kalau ana dan antum dicintai oleh Allah, permintaan akhirat itu akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa Allah mengabulkan permohonan akhirat bagi orang yang beriman? Karena permohonan akhirat itu lebih langgeng, lebih kekal, membawa kebaikan dari permohonan dunia. Jadi yang ketiga, disinilah kita mengetahui orang yang meminta kematian itu yang ketiga adalah orang yang beriman supaya bertemu dengan kekasihnya. Karena sesungguhnya sebagaimana yang dikatakan oleh Hayyan bin Aswad rahimahullahu ta'ala, kematian itu jembatan yang mengantarkan seseorang kepada kekasihnya. Dan seseorang itu kekasihnya siapa? Kalau dia itu beriman, kekasihnya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan lagi kita akan mampu bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Allah, kecuali harus melewati sebuah pintu yang bernama kematian. Jadi disitulah kita mendapati penjelasan dari Sahal bin Abdullah At-Tusturi, orang yang mengharapkan kematian itu tidak lahir kecuali dari 3 kondisi. 2 kondisi dari orang yang lemah iman, 1 kondisi dari orang yang kuat iman. 1 kondisi karena orang itu tidak mengerti apa yang menunggunya di alam kubur. Yang kedua, dia mengharapkan kematian karena lari dari takdir. Jadi misalkan ibu menghadapi suaminya kok nggak berubah-ubah, jangan ngarapin kematian, dihadapi dengan sabar. Lebih baik saya mati deh daripada ketemu dia. Tapi kemudian harus dihadapi dengan kesabaran. Jangan berdoa juga yang salah. Ya Allah, moga-moga saya nggak ketemu lagi di akhirat nanti. Itu juga tidak boleh. Maka kemudian dihadapi. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah ketika orang yang meminta kematian, ketika dia bertemu dengan kekasihnya. Lalu kemudian kita juga kemarin menerangkan dalam pertemuan yang pertama, bagaimana ketika kita telah mengetahui tidak bolehnya mengharapkan kematian kecuali karena alasan untuk mengharapkan bertemu dengan kekasih, bagaimana dengan doanya Maryam? Ibunda Maryam adalah seorang wanita penduduk surga. Sudah kita bahas bagaimana keutamaan Maryam. Maryam itu mempunyai keutamaan yang sangat besar karena termasuk di antara wanita yang dipilih oleh Allah pada zamannya dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sampai para mufassirin berkata, sesungguhnya kesucian Ibunda Maryam sampai ditunjukkan oleh Allah, di mana Allah tidak memberikan takdir siklus bulanan kepada Ibunda Maryam kecuali hanya 3 kali dalam seumur hidupnya. Jadi Ibunda Maryam itu siklus bulanan hanya 3 kali, di mana itu merupakan bagian dari ayatnya Allah ketika Allah berfirman, kami sucikan Ibunda Maryam. Maka Ibunda Maryam sebagaimana dalam surat Maryam ayat yang ke-23 sudah kita bahas, di mana beliau mengatakan, ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Ibunda Maryam meminta kepada Allah sebagaimana Allah abadikan perkataan Ibunda Maryam di dalam surat Maryam ayat yang ke-23, ketika beliau mengatakan, ya laitani, aduhai, alangkah baiknya, mitu qabla hada, kalau saya itu mati sebelum ini, artinya mati sebelum dia mendapatkan kandungan yang ada di dalam rahimnya, wa kuntu nasyam mansiya, dan saya menjadi sesuatu yang tidak berarti dan dilupakan. Di sini kemudian Ibunda Maryam mengatakan apa? Ya laitani mitu qabla hada. Ya Allah, cobalah saya mati sebelum saya itu mendapatkan ujian dengan adanya janin di dalam rahimnya, padahal Ibunda Maryam tidak pernah berzina dan tidak pernah disentuh dengan laki-laki. Itu merupakan ruh yang ditiupkan oleh Allah di dalam janinnya, di dalam rahimnya Ibunda Maryam. Maka kemudian ketika kita mengetahui perkataan ini, kita harus paham kenapa Ibunda Maryam itu kok meminta kematian. Apakah ini menunjukkan bahwasanya ada kontradiksi antara apa yang dijelaskan oleh Nabi tadi dalam riwayat Muslim dalam Anas bin Malik dengan apa yang dimohonkan oleh Ibunda Maryam? Imam Qurtubi mengatakan tidak ada kontradiksi. Sesungguhnya tidak ada kontradiksi yang terjadi antara Ibunda Maryam, permohonan beliau, dengan kemudian apa yang diminta, apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika kita dilarang untuk memohon kematian. Tidak ada kontradiksinya. Jadi pada dasarnya bagaimana kita memahami apa yang dikatakan oleh Ibunda Maryam? Imam Qurtubi lalu kemudian menjelaskan bahwasanya Ibunda Maryam ketika beliau itu mendapatkan ujian yang begitu berat sampai beliau itu meminta kematian, Imam Qurtubi lalu kemudian mengatakan, tidaklah Ibunda Maryam ketika beliau meminta kematian kecuali dengan 2 alasan. Ya. Jadi tidaklah Ibunda Maryam ketika beliau diterangkan oleh Allah meminta kematian kepada Rabbnya, ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya, itu kecuali karena lahir 2 alasan, kata Imam Qurtubi. Alasan yang pertama yaitu adalah dia takut disangka buruk di dalam agama dan dicela, ya, dan dia akan khawatir terhadap fitnah yang akan menimpanya, yang akan mengguncang imannya. Jadi Ibunda Maryam ketika beliau meminta kematian itu kenapa? Karena beliau khawatir bahwasanya fitnah itu akan menyebabkan orang itu berprasangka yang buruk di dalam agama. Jadi Ibunda Maryam itu khawatir nanti orang itu mikir, oh ternyata orang yang sholihah itu ternyata juga bisa berzina toh. Akhirnya lebih baik saya kemudian tidak usah sholihah kayak Maryam daripada kemudian mendapati Maryam juga akhirnya berzina. Karena tuduhan orang saat itu apa? Tuduhan orang saat itu kepada Ibunda Maryam itu adalah berzina. Jadi Bapak dan Ibu harus perhatikan, ada 2 wanita surga yang hidupnya mereka tidak gampang dan tidak mudah, bahkan mereka dituduh berzina. Padahal bagi seorang wanita, tuduhan berzina itu bukan tuduhan yang ringan, itu tuduhan yang berat, karena berkaitan tentang kehormatan dengan kesucian dirinya. Wanita itu kan dibanggakan karena kesucian dirinya. Tapi kalau kita perhatikan di dalam sejarah kehidupan manusia, 2 wanita surga itu kemudian dituduh berzina. Yang pertama adalah Ibunda Maryam, yang kedua siapa? Ibunda Aisyah. Bahkan sampai hari ini pun masih banyak orang yang menuduh Ibunda Aisyah itu berzina. Siapa? Golongan A, golongan Syiah laknatullah alaihim. Dengan siapa kemudian Ibunda Aisyah itu dituduh berzina? Yaitu dituduh berzina dengan seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Bagaimana kisah itu terjadi? Yaitu ketika Rasulullah kemudian beliau berperang dalam Ghazwah Banul Mustalik.
Di mana kemudian Rasulullah SAW ketika pulang ke Madinah, maka kemudian istri yang saat itu beliau ajak itu adalah Ibunda Aisyah. Tiap hari kita pegang handphone, kita bicara dengan handphone. Kemudian banyak benda mati yang bisa bicara, persis dengan apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah. Wanita-wanita yang mereka ketika memiliki rambutnya lalu kemudian bagikan punuk-punuk onta, kelihatan nyata. Dimana kemudian kalau mereka berjalan lenggak-lenggok seakan-akan berpakaian, tetapi kemudian mereka itu telanjang. Hari ini kan banyak kita melihat pola mode pakaian-pakaian yang tidak jelas, depannya lengkap, belakangnya bolong semuanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu adalah berpakaian tetapi hakikatnya telanjang, banyak. Dan nanti kita akan bicarakan itu tanda-tanda kiamat kecil yang ada sudah disampaikan di dalam kitab ini. Tapi kalau kita menjumpai itu, maka kata Abu Abbas Al-Ghifari yang ketika kemudian menyampaikan riwayat ini, beliau mengatakan boleh kalau kamu mendapati tanda kiamat kecil sudah banyak kamu jumpai, maka kamu boleh meminta kematian. Yang ketiga, wabai al-hukmi. Yang ketiga, kalau kamu mendapati pada zaman tersebut atau masa tersebut orang itu sudah berjual beli dengan hukum, semuanya ditentukan dengan orang yang punya harta dan punya duit. Hukum bisa dirubah sesuai dengan selera orang yang memiliki uang, materi dan harta. Wa bai'al hukmi. Kalau kamu sudah mendapati orang itu berjual beli dengan hukum, maka itu merupakan tanda fitnah besar, mudaratnya gede. Ya. Dan hari ini kita mendapati orang itu berjual beli dengan hukum. Orang itu menawarkan kepada kita hukuman yang ringan, hukuman yang berat berdasarkan kepada harta yang bisa kita berikan, duit yang bisa kita suapkan kepadanya. Bai'al hukmi, jelas. Dan itu nampak dalam kehidupan ini. Wa istighfafan biddami. Dan kemudian itu pembunuhan itu dianggap remeh. Ya, orang itu menganggap remeh tentang pembunuhan dan tidak menganggap bahwasanya pembunuhan itu termasuk di antara dosa yang sangat besar. Dianggap remeh. Dan hari ini kita lihat kan, pembunuhan itu dianggap remeh ketika darah itu dianggap murah. Sebagaimana pernah saya sampaikan mungkin. Dulu saya pernah kaget ketika masih ada banyak tawuran sampai menjadi isu nasional yang dipublikasikan oleh media secara beruntun di media nasional. Saya membaca di salah satu portal berita. Menteri Muhammad Nuh itu mendatangi salah satu sel penjara untuk berjumpa dengan salah satu pelaku tawuran yang membunuh temannya di jalan. Ketika kemudian Muhammad Nuh bertanya, kamu menyesal nggak membunuh dia? Enggak, menyesal dikit saja. Padahal kemudian laki-laki itu atau kemudian anak tersebut membunuh temannya, membunuh teman lawan SMA-nya hanya karena beda seragam. Hari ini orang itu gampang sekali membunuh karena beda kelompok atau fans bola membunuh. Sebagaimana kita mendapati orang itu berbeda suku nasabnya membunuh, sebagaimana mereka mendapati beda seragamnya membunuh, persis dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah wa istighfafan fiddami, dan dia menganggap remeh ketika kemudian pembunuhan yang dia lakukan. Wa qati'atur rahimi, yang keberapa? Yang keempat, yaitu ketika banyak orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kalau kalian sudah mendapati orang yang kemudian banyak orang yang memutuskan tali silaturahmi disebabkan hal-hal yang remeh dan hal-hal yang kecil, maka itu banyak kemadharatan yang berarti banyak permusuhan. Maka boleh bagi kita untuk meminta kematian, kata Rasulullah. Wa nash'an yattakhidunal Qur'an mazamira yuqaddimuna rajul yughnihim bil Qur'an wa in kana aqalluhum fikhan. Dan kemudian yang keenam, kata Rasulullah, generasi yang menjadikan Quran itu nyanyian. Ya? Lalu kemudian mereka itu menyuruh orang itu untuk tampil menyanyikan Quran padahal dia tidak punya pengetahuan sama sekali tentang Quran. Ya? Dan hari ini kita mendapati apa yang dijelaskan Rasulullah. Kita mendapati berapa banyak orang yang hari ini disajikan dan disuguhkan kepada kita Quran tetapi dalam bentuknya nyanyian. Bahkan kemarin saya ngeliat di YouTube itu ada orang yang sholawat tetapi nadanya nada dangdut. Ya, Rasulullah sudah mengatakan wa nash'an yattakhidunal Quran mazamir. Kalau kalian mendapati ada satu kelompok manusia di antara umatku, mereka menjadikan Quran tetapi diiringi dengan lagu-lagu, diiringi dengan alat musik,
dan mereka berdendang dengan Quran-Quran yang kemudian sampai kepada mereka dengan alat musik tersebut. Yuqaddimunahu rajul, mereka kemudian memilih orang yang suaranya bagus untuk mendendangkan Quran dengan nada, walaupun orang yang kemudian mendendangkan Al-Quran itu tidak punya ilmu tentang Quran yang dia baca. Dan apa yang disampaikan Rasulullah itu benar adanya. Kita mendapati 6 perkara itu nyata dalam kehidupan kita. Makanya Rasulullah sampai mengatakan sebagaimana riwayatnya dari Abu Abbas Al-Ghifari tadi, janganlah kalian meminta mati kecuali kalian itu mendapati 6 perkara. Yang pertama tadi apa? Pemimpin-pemimpin yang bodoh, kalian jumpai pemimpin yang bodoh. Yang kedua, kalian banyak menjumpai tanda-tanda kiamat. Yang ketiga, banyak orang yang memperjualbelikan hukum. Yang keempat, orang itu kemudian meremehkan tentang dosa membunuh. Yang kelima, banyaknya orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dan yang keenam, orang itu menjadikan Quran menjadi lagu yang mereka dendangkan oleh seseorang yang tidak punya pengetahuan tentang ilmu. Disinilah kita mendapati Abul Abbas itu menjawab apa yang disampaikan oleh Alim Al-Kindi, bahwasanya tidak selamanya meminta kematian itu haram, tapi boleh bagi kita untuk meminta kematian apabila kita menjumpai 6 kondisi ini, yang mana apabila kita perhatikan secara detail, kita betul-betul mendapati apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu nyata. 6-6-nya muncul dalam kehidupan kita. Pemimpin yang bodoh ada, orang yang berjual beli terhadap hukum ada, orang yang kemudian menganggap remeh pembunuhan banyak, orang yang kemudian kita melihat tanda-tanda kiamat sudah banyak bertebaran banyak, orang yang memutuskan tali silaturahmi banyak, dan orang yang menjadikan Quran diiringi dengan alat musik, dinyanyikan oleh seseorang yang tidak paham tentang Quran, dia mendendangkan Quran itu banyak sekali kita jumpai. Dan dalam 6 kondisi itu seseorang itu boleh meminta kematian. Kenapa? Saking besarnya fitnah kalau kita sudah menjumpai 6 perkara itu. Ini kabar gembira atau kabar sedih, tapi 6-6-nya kita lihat dalam kehidupan kita. Masya Allah, makanya inilah yang menjadikan kita betul-betul merasakan betapa beratnya hidup pada zaman fitnah. Meminta keselamatan agama kita menjadi perkara yang sangat penting, karena sesungguhnya yang kita khawatirkan adalah lepasnya keimanan ketika kita beribadah kepada Allah. Makanya kembali kepada perkataan dari Maryam alaihissalam, dari Maryam, ibunda Maryam. Maaf, ada selingan iklan. Mobil Pajero Sport ditunggu di depan. Mobil Pajero Sport ditunggu di depan. Ya. Tidak usah dilihatin siapa yang berdiri. Sudah, kita fokus di sini. Oh, dia punya Pajero Sportnya. Kalau ngelihat pura-pura nggak ngelihat aja. Jadi kemudian ibunda Maryam tidaklah beliau meminta kematian kecuali adalah karena 2 alasan. Alasan yang pertama, karena beliau takut orang itu akan berprasangka buruk terhadap agamanya, dan kemudian beliau khawatir apabila fitnah besar itu menimpa kepada imannya sampai menjadikan beliau itu terhindar atau kemudian hilang keimanannya. Sehingga boleh bagi seseorang apabila kita merasakan ujian yang begitu berat untuk kemudian meminta kematian, lalu kemudian supaya menjaga iman kita, maka itu diperbolehkan. Ini ada kisah nyata sahabat saya, yaitu adalah salah satu sahabat di Bekasi. Beliau lulusan Madinah. Beliau itu mengidolakan Mus'ab bin Umair di antara para sahabat. Tentunya setelah mengidolakan para Rasulullah, para nabi dan mengidolakan Rasulullah. Beliau itu selalu menyebut-nebut nama Mus'ab bin Umair dalam setiap kajian beliau. Dan setiap kita kumpul, sering beliau itu terkesan bercanda, kadang-kadang berkata, saya itu pingin kayak Mus'ab bin Umair. Karena Mus'ab bin Umair merupakan sahabat Rasulullah yang meninggalnya di usia belia, sahabat yang selalu dipinjam wajahnya oleh malaikat Jibril kalau malaikat Jibril berubah wujud menjadi manusia, dan meninggalnya di usia belia. Ada salah satu sahabat saya yang pernah bertanya kepada beliau, kenapa sih antum selalu menyebut tentang Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu? Karena saya ingin mati muda. Karena Mus'ab bin Umair itu termasuk seorang sahabat yang tidak mendapati zaman fitnah. Ketika terjadinya fitnah pada para sahabat, ketika terjadinya perselisihan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan siapa? Dengan Umayyah. Maka kemudian
beliau mengatakan saya ingin sekali supaya kemudian terhindar dari fitnah, dan saya menjumpai banyak fitnah hari ini. Dan Masya Allah, saya tidak mampu berprasangka kecuali berprasangka yang baik kepada keputusan Allah. Beliau meninggal 1,5 tahun yang lalu, didahului dengan penyakit yang sangat tidak kita bayangkan akan menimpa beliau. Batuk, di mana batuknya menyesakkan dada ketika habis isya, lalu kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian kondisinya semakin memburuk pada jam 12, kemudian ketika akan dipindahkan meninggal dunia. Dan meninggalnya itu wallahi dalam keadaan senyum. Saya punya fotonya, itu senyum kayak orang lagi tidur, sininya keringetan. Makanya kemudian saya teringat kepada apa yang pernah beliau sampaikan, saya ingin kayak Mus'ab bin Umair meninggal ketika muda supaya tidak menjumpai banyak fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin, sebagaimana sahabat Mus'ab bin Umair tidak mendapati fitnah yang terjadi kepada para sahabat. Kalau kita perhatikan, para sahabat yang meninggal dalam perang Uhud, perang Badar itu tidak menjumpai fitnah yang terjadi kepada para sahabat, karena memang para sahabat terjadi fitnah antara Khalifah Ali dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Tentunya fitnah itu adalah fitnah yang didasari dengan ilmu, dan kita tidak boleh berkata-kata kecuali dengan ilmu. Maka disinilah kita mendapati penjelasan Imam Qurtubi, kenapa Ibunda Maryam meminta kematian. Tidaklah Ibunda Maryam meminta kematian kecuali adalah kondisi yang pertama, beliau khawatir orang itu akan buruk menilai agamanya beliau, dan beliau khawatir bahwasanya beliau tidak mampu istiqamah. Makanya beliau mengatakan mitu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Jadi bagi kita boleh mengambil kesimpulan, kalau kita hari ini sedang merasakan nikmatnya melakukan ketaatan, kemudian kita meminta kepada Allah, ya Allah matikanlah saya dalam keadaan hari ini saya sedang menikmati sunnah dan sedang menikmati kedekatanku kepadamu, ya Allah. Boleh nggak kita kemudian ketika kita berada di depan Ka'bah tawaf, kemudian kita berdoa, ya Allah nikmatnya di depan Ka'bahmu, ya Allah matikanlah aku ya Allah di depan Ka'bahmu saat ini. Boleh meminta saat itu, karena kemudian apabila kita menjaga keimanan kita dan kita khawatir terhadap fitnah yang besar, boleh bagi seseorang itu meminta kematian. Hari ini kita sedang merasakan nikmatnya mempelajari sunnah, dan kita juga mengerti banyak di antara ikhwan dan akhwat yang belum tentu istiqamah ketika mereka mendapatkan sunnah. Berapa banyak orang yang dulunya itu ngajinya paling sering, bahkan lebih sering daripada kita, hari ini justru nggak ngaji lagi. Berapa banyak orang yang dulunya itu sering menasihati kita, justru hari ini jauh dari agama, padahal dulunya kita mendapatkan hidayah dari lesannya. Maka ketika kita khawatir terhadap perkara itu menimpa kepada kita, boleh bagi kita untuk meminta, ya Allah aku hari ini sedang merasakan nikmatnya mencari ilmu, aku sedang merasakan nikmatnya untuk menghidupkan malam, aku sedang merasakan nikmatnya dimusuhi oleh orang yang belum paham terhadap sunnah, maka matikanlah aku dalam keadaan sedang menikmati semua ketaatanku. Maka itu diperbolehkan sebagaimana itu disampaikan oleh Ibunda Maryam di dalam surat Maryam ayat yang ke-23. Yang kedua, Imam Qurtubi lalu kemudian mengatakan, kenapa Ibunda Maryam itu menyatakan ingin mati, padahal Rasulullah dalam hadis riwayat Anas bin Malik tadi mengatakan tidak boleh mengharap kematian. Yang kedua adalah kata beliau, Imam Qurtubi, tidaklah Ibunda Maryam meminta kematian karena beliau itu khawatir orang-orang itu semakin banyak yang terjerumus dalam dosa disebabkan mereka ikut membantu atau ikut menuduh Ibunda Maryam. Jadi Ibunda Maryam itu mengatakan, ya Allah matikan saya supaya orang-orang yang memfitnah saya itu tidak bertambah banyak. Saya ini khawatir kalau saya itu menjadi sebab dosa bagi orang lain. Dan beliau khawatir kalau semakin banyak orang yang menuduh beliau itu berzina, itu dosa besar, di mana dosa besar itu akan mengundang adab yang besar. Dan beliau itu kepingin mengorbankan dirinya, ya Allah lebih baik saya mati daripada orang itu semakin banyak memfitnah saya. Masya Allah. Jadi itulah yang kemudian menjadi alasan yang kedua Ibunda Maryam meminta kepada Allah di dalam surat Maryam yang ke-23. Kenapa Ibunda Maryam itu meminta kematian? Bukanlah Ibunda Maryam meminta kematian disebabkan beliau itu menolak takdir, bukan karena beliau tidak paham tentang urusan barzakh, tapi tidaklah Ibunda Maryam meminta kematian karena yang pertama, beliau khawatir orang itu akan buruk memandang agama dan beliau khawatir akan menjadi tidak istiqamah. Dan alasan yang kedua, beliau khawatir kalau semakin banyak orang itu menuduh dia berzina,
Padahal kemudian orang yang menuduh berzina itu dosanya besar, dan dosa besar itu mengundang adab yang akan menimpa kepada mereka. Saking cintanya beliau kepada umat itu supaya tidak terkena adab, beliau meminta, matikan saya supaya tidak banyak orang yang nanti terjerumus dalam dosa menuduh saya. Insyaallah. Ya. Jadi di sini kita juga harus paham, menuduh wanita baik-baik berzina itu merupakan dosa besar. Namanya adalah qadful muhsanat. Menuduh wanita berzina itu merupakan dosa yang sangat besar. Makanya seorang laki-laki dan seorang wanita tidak boleh menuduh siapapun berzina kecuali harus mendatangkan bukti dengan 4 orang saksi. Kalau hanya melihat perutnya besar, tidak boleh bagi kita menuduh. Tapi perutnya gede, perut gede itu mungkin dia makan malam terus, tidak pernah ditinggalkan dan tidak pernah diet. Tidak boleh bagi kita menuduh orang itu berzina. Ustadz ini baru 6 bulan, kemudian dia itu sudah lahir, baru nikah. Walaupun itu semacam itu, kalau kamu tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, tahan lisanmu untuk tidak ikut serta di dalam memberitakan sesuatu yang kamu tidak mampu datangkan saksinya. Karena terkadang di dalam masyarakat kita sering bilang apa? MBA, married by accident, kecelakaan. Itu tidak kecelakaan itu ya nggak kecelakaan. Bilang kecelakaan. Tidak boleh bagi kita untuk kemudian menuduhnya. Di dalam Islam hanya diputuskan dengan 4 orang saksi. Kalau kita tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka sesungguhnya kita tidak kemudian bisa dibenarkan ucapan kita dan pengakuan kita terhadap seseorang. Walaupun memang betul-betul kita melihat kondisi badannya berubah, dia tambah besar, kecuali dia mengakui sendiri. Kalau dia mengakui, ya Allah saya dulu pernah berzina, baru kemudian kita ambil. Tapi kalau dia tidak pernah menyampaikan pengakuan bahwasanya dia berzina dan kita tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, menahan lisan kita itu lebih selamat di hadapan Allah daripada ikut menuduh berzina. Kenapa? Tuduhan zina itu, Masya Allah, tuduhannya berat. Dan apabila kita tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka kita akan dicambuk 80 kali cambukan disebabkan kita menuduh wanita ataupun laki-laki berzina tetapi tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Masya Allah. Ya, jadi tidak boleh kita kemudian mengatakan, alah fulan ini kan dulunya nikahnya tidak benar. Tidak boleh. Walaupun kemudian secara indikasi-indikasi yang terlihat itu betul-betul terang. Walaupun terang, kalau kamu nggak mendapatkan 4 orang saksi, maka kamu tidak boleh berkata. Bahkan kalau kita mendatangkan 3 orang saksi, kita salah satunya di antara 3 itu tidak cukup. 3-3-nya harus kemudian dihukum cambuk. Padahal kita bayangkan nggak, Masya Allah, 4 orang saksi bareng-bareng ngeliatin itu. Itu untuk kemudian menandakan kepada kita apa? Faedah yang disampaikan oleh Allah ketika Allah meminta 4 orang saksi, ketika meminta pengakuan orang berzina itu apa? Saking rapatnya dan saking tingginya Islam itu menjaga kehormatan seorang muslim. Padahal kalau kita perhatikan, berapa saksi yang dibutuhkan ketika kita akan mulai Ramadan? 1 orang saksi yang melihat hilal cukup. Berapa butuh orang saksi ketika kita akan menetapkan Idul Fitri? 2 orang saksi. Tapi perhatikan, kalau kita menetapkan orang itu berzina, itu tidak cukup 1 saksi, itu tidak cukup 2 saksi, tapi cukup harus 4 saksi. Padahal Masya Allah kalau kita pikirkan 4 orang saksi ngeliatin bareng-bareng itu susah, sulit. Mungkin 2 orang mau, tapi belum tentu yang ketiga. Mungkin yang 3 mau, belum tentu yang keempat mau. Bisa bayangkan nggak ada 4 orang itu jenggotan semuanya gitu, ngeliatin ini sini, itu lihat tuh. Terus saking kemudian besarnya Islam menjaga kehormatan seorang muslim. Kalau kemudian sudah berbicara tentang kehormatan, diam, itu lebih selamat bagi kita. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk seorang sahabat yang mana ketika terjadi fitnah, maka beliau itu termasuk di antara sahabat yang tidak mengambil keberpihakan kepada salah satu sahabat. Dia diam. Setiap bicara tentang fitnah yang menimpa kepada sahabat, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, diam. Dan saya lebih suka diamku karena sesungguhnya aku mengerti diamku tidak akan mendatangkan hisab yang panjang di hadapan Allah. Inilah yang dimaksudkan supaya kita paham, Masya Allah ya, menuduh orang yang kemudian berzina itu merupakan sesuatu yang berat. Dan apabila kita telah menuduhnya, berarti kita harus mendatangkan 4 orang saksi. Sama ini, suami istri. Suami istri tidak boleh kemudian dengan gampang mengatakan, oh suami saya telah berzina. Banyak sekali kadang-kadang saya mendapatkan curhat dari laki-laki ataupun dari seorang istri bercerita bahwasanya suami saya telah berzina. Saya tanya kepada ibunya, ibu lihat? Enggak Ustaz. Ibu kemudian bisa mengatakan itu dari mana? Dari SMS yang saya baca, itu mengarah ke situ. Lah kalau cuma SMS tidak bisa.
Sebagaimana seorang suami tidak bisa menuduh seorang istrinya berzina hanya dengan kemudian dengan pandangan-pandangan secara sekilas, tidak boleh. Kalau kemudian betul-betul melihat Ustadz dan betul-betul tidak mampu mendatangkan saksi kecuali dirinya, bagaimana? Maka kemudian harus diadakan li'an. Tahu li'an? Li'an itu sumpah, saling melaknat antara suami dan istri. Ya, masyarakat kita mengenal justru malah sumpah yang salah. Sumpahnya apa? Pocong. Tidak ada sumpah pocong. Apa sumpah pocong? Tidak ada di dalam syariat Islam. Yang ada itu li'an kalau terjadi antara suami dengan istri. Bagaimana proses li'an itu terjadi? Proses li'an itu terjadi kalau seorang suami atau seorang istri dia melihat istrinya atau suaminya berzina, sebagaimana timba masuk dalam sumur, sebagaimana celak masuk dalam tempatnya. Tapi ketika dia melihat itu, tidak ada teman-temannya yang lihat, dia tok. Tapi betul-betul melihat. Kalau kasusnya terjadi antara seorang suami istri, maka boleh mengadakan li'an. Li'an itu gimana? Saling melaknat. Bagaimana? Suami dan istri dihadapkan kepada seorang qadhi sebagai seorang hakim. Maka hakim kemudian akan meminta yang pertama. Misalkan sang suami ini menuduh istrinya berzina. Dia melihat sendiri dengan mata kepalanya. Dia melihat mata kepalanya bahwasanya istrinya berzina sampai sebagaimana timba masuk dalam sumurnya, dia melihat. Cuma seorang diri. Teman-temannya di WhatsApp tidak ada yang ngerespon, ya misalnya. Kemudian dia lihat sendiri. Kemudian dia ngelihat, maka ketika melaporkan sang qadhi akan mengadakan li'an. Li'an itu bagaimana? Li'an, hakim berdiri, suami istri kemudian berdiri di depan hakim. Ini nanti kita lihat di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah atau kemudian dalam Bidayatul Mustahid. Maka kemudian laki-laki yang kemudian menuduh istrinya berzina tapi tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, dia berkata, saya bersaksi, bersumpah demi Allah, apa yang saya tuduhkan kepada istri saya bahwasanya dia berzina dengan fulan adalah benar. Saya bersaksi bahwasanya apa yang saya tuduhkan kepada istri saya bahwasanya istri saya berzina dengan fulan itu adalah benar. Saya bersaksi apa yang saya tuduhkan kepada istri saya bahwasanya dia berzina dengan fulan itu adalah benar, sampai 3 kali atau 4 kali. Setelah itu baru yang kelimanya. Kemudian sebelum mengucapkan sumpah yang kelima, sang qadhi kemudian sang hakim berkata kepada sang suami, kamu yakin sebelum mengucapkan sumpah yang kelima? Iya. Maka yang kelima apa? Kemudian sang suami berkata, dan saya bersaksi demi Allah, kalau apa yang saya tuduhkan itu adalah salah, maka saya siap menerima konsekuensinya dunia dan di akhirat. Sudah. Istrinya maju. Kalau istrinya mengatakan saya enggak, cuma 1 selimut doang, tapi kemudian tidak berzina. Misalkan saya tidak sampai zina, saya sampai zina, saya mabuk saat itu kemudian dibawa, kemudian ini saya sampai tidak berzina. Misalnya dalam kasus ini, kemudian sang istri kemudian maju berkata, bersumpah demi Allah, apa yang dituduhkan oleh suami saya adalah dusta. Demi Allah, apa yang dituduhkan suami saya bahwasanya saya berzina dengan fulan itu dusta. Demi Allah, apa yang dituduhkan oleh suami saya bahwasanya saya berzina dengan fulan itu adalah dusta. Demi Allah, apa yang dituduhkan oleh suami saya bahwasanya saya berzina dengan fulan itu dusta. Sebelum mengucapkan yang kelima, hakim ngomong kembali, yakin ibu akan mengucapkan sumpah yang kelima? Yakin. Dia kemudian bersumpah, demi Allah, kalau apa yang diucapkan oleh suami saya ketika menuduh saya itu berzina dengan fulan itu adalah yang benar, maka saya siap menanggung dosanya dan akibatnya dunia dan akhirat. Itu li'an. Setelah li'an itu apa? Cerai. Dan tidak bisa lagi disatukan selama-lamanya. Ya, tidak bisa disatukan selama-lamanya. Misalkan kemudian salah satunya menyesal gitu, pengen balik lagi kepada istrinya karena ingat kepada masakan istrinya, wah saya nyesel lah, tidak apa-apa saya maafkan, tapi sudah terjadi li'an, tidak boleh. Dan itu pisah selama-lamanya. Li'an itu laknat, saling melaknati antara satu pasangan dengan pasangan yang lainnya, dan tidak bisa kembali lagi selama-lamanya. Makanya sebelum li'an itu terjadi yang kelima, hakim selalu berkata, yakin dengan apa yang ucapkan yang kelima? Maka yakin. Maka biasanya apa yang terjadi? Yang terjadi biasanya adalah salah satu di antara mereka biasanya akan mendapatkan tanda-tanda keburukan apabila salah satu di antara mereka itu berdusta. Ataupun kemudian kadang-kadang tidak ditampakkan oleh Allah di dunia, tetapi ditampakkan oleh Allah nanti di akhirat. Bagaimana kalau tuduhan itu bersifat antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya? Maka tidak terjadi li'an, tapi mubahalah.
Mubahalah itu kemudian yaitu saling sumpah untuk kemudian membuktikan siapa yang lebih benar. Sebagaimana dulu ada di Mesir yang mubahalah antara tokoh sunnah dengan tokoh syiah. Lalu kemudian yang syiah ketika mubahalah, lalu kemudian apa yang terjadi? Akhirnya dia mati dalam keadaan dikeroyok orang. Sampai kemudian orang berkata itulah tanda mubahalah bahwasanya dia itu adalah batil. Dan dijawab oleh Allah tidak lama setelah itu kemudian dia meninggal dunia. Jadi di situ kita menjelaskan tidak boleh bagi kita mengharapkan kematian apabila dalam kondisi-kondisi dengan alasan yang tidak benar. Tapi kalau kemudian alasannya sebagaimana alasan Ibunda Maryam, maka diperbolehkan bagi kita untuk meminta kematian dan mengharapkan kematian. Bagaimana dengan ucapan Nabi Yusuf? Bukankah ada seorang nabi yang juga meminta kematian? Siapa? Nabi Yusuf. Sebagaimana dalam surat Yusuf ayat yang ke-101. Dalam surat Yusuf ayat yang ke-101, Nabi Yusuf berkata, "Tawafani musliman walhiqni bisalihin." Nabi Yusuf itu berkata di dalam surat Yusuf 101. Jadi ada seorang nabi yang doanya diabadikan oleh Allah berkaitan tentang kematian. Ketika Nabi Yusuf berkata, "Tawafani musliman walhiqni bisalihin." Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku ketika mati bersama orang-orang yang salih. Di sini kemudian Nabi Yusuf itu berkata apa? Tawafani musliman. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Maka kemudian Imam Qurtubi ketika beliau mendapati ayat ini, Imam Qurtubi lalu kemudian berkata, sesungguhnya pendapat ahli tafsir yang benar tentang masalah doanya Nabi Yusuf bukannya Nabi Yusuf itu meminta kematian, tetapi sesungguhnya Nabi Yusuf itu ingin meminta kepada Allah kalau nanti diwafatkan, maka ingin beliau itu diwafatkan sebagai seorang muslim. Nah, inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Qurtubi, sehingga kemudian terbantahkan secara sendirinya kalau ada orang yang berkata bolehnya mengharapkan kematian sebagaimana doanya Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf 101 ketika Nabi Yusuf berkata tawafani musliman walhiqni bisalihin, yaitu wafatkanlah aku sebagai seorang muslim dan kemudian pertemukanlah aku bersama dengan orang-orang yang salih. Ya. Maka di sini pula juga kita mengetahui, Ustadz, ada doa di mana doa itu adalah doa yang sahih dalam riwayat Malik, juga kemudian diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahkan oleh Imam Al-Albani. Doa supaya meminta dimatikan oleh Allah. Ya, bagaimana kita menyikapi ini? Sebelum kita menjelaskan tentang itu, kita jelaskan dulu apa itu doanya yang meminta kematian. Dalam satu riwayat yang sahih yang diriwayatkan dari Imam Malik lalu kemudian disampaikan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah itu mencontohkan kita satu doa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakini wa idza aradta wa yurfa adarti fin nasi fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftunin. Sebelum saya menyampaikan ini, hadisnya sahih disahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Artinya adalah, ya Allah, aku meminta kepadamu, yaitu adalah perbuatan kebaikan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mungkar dan mencintai orang-orang miskin. Jadi kita meminta kepada Allah supaya kita mampu melakukan perbuatan yang baik, meninggalkan perbuatan yang mungkar, dan mampu mencintai orang miskin. Kemudian Rasulullah berkata, ya Allah, jikalah engkau ingin untuk menimpakan bencana kepada umat atau kepada manusia dengan fitnah yang besar, maka cabutlah nyawaku ya Allah, tanpa aku mendapatkan bencana ataupun fitnah itu. Ya. Di sini kemudian ternyata ada satu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah mengatakan wa idza aradta wa yurwa adarti finnasi fitnatan. Ya Allah, kalau engkau ingin menimpakan bencana kepada manusia, maka tolong ya Allah, cabutkanlah nyawaku tanpa mendapatkan bencana yang telah kamu tetapkan dalam kehidupan manusia, tanpa saya mendapatkan bencana itu. Maka hadisnya adalah sahih. Dan siapa seorang sahabat yang kemudian melazimi doa yang dicontohkan oleh Rasulullah ini? Termasuk seorang sahabat yang melazimi doa ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Qurtubi, Umar bin Khattab itu melazimi doa ini sebulan sebelum beliau meninggal dunia. Maka beliau meminta terus. Dan betul kan permintaan dari Umar, setelah meninggalnya Umar itu terjadi fitnah yang paling besar. Kapan fitnah itu terjadi menimpa kepada kaum muslimin? Semenjak meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya meninggalnya Umar bin Khattab itu beliau dibunuh oleh siapa? Oleh kemudian Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Setelah itu terjadi fitnah kepada Utsman bin Affan ketika beliau sedang membaca Quran dibunuh. Kemudian menimpa kepada sahabat Ali yang dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Makanya fitnah itu kapan terjadinya? Fitnah itu terjadinya ketika Umar bin Khattab itu meninggal dunia. Dan Masya Allah, Allah kabulkan itu permintaan Umar bin Khattab. Ada dua permintaan Umar bin Khattab yang berkaitan kematian itu dikabulkan oleh Allah. Satu, Umar bin Khattab itu meminta supaya beliau itu dimatikan dalam keadaan mati syahid tetapi di kota Madinah. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa wafatan bi biladi nabiyika. Ya Allah, matikanlah aku mati syahid di jalanmu, dan matikanlah aku ketika mati syahid jangan di luar kota Madinah tapi di kota nabimu. Sampai ada seorang sahabat yang meragukan doanya Umar bin Khattab, berkata kepada Umar bin Khattab, "Hei Umar, kalau kamu pengen mati syahid ya di luar kota Madinah, wong kota Madinah lagi aman kok. Kok kamu minta mati syahidnya kok di kota Madinah? Kalau kamu pengen mati syahid, karena lo pergi ke Syam, karena saat itu Syam itu sedang dibebaskan. Sana pergi Persia, karena saat itu kaum muslimin sedang berperang melawan Persia. Tapi kamu meminta supaya kamu diwafatkan dalam keadaan mati syahid, tetapi di kota Nabi. Tapi ternyata Allah kabulkan. Umar bin Khattab dikabulkan oleh Allah secara kontan. Umar bin Khattab mati syahid ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi dalam peristiwa sholat subuh, dan meninggalnya bukan di Mesir, bukan di Syam, bukan di Yaman, bukan di Persia. Tapi Umar bin Khattab meninggalnya persis sebagaimana yang diucapkan oleh beliau. Di mana? Yaitu adalah di kota Nabi ketika beliau menjadi imam sholat. Yang kedua, doanya Umar bin Khattab yang dikabulkan tentang permintaan akhirat itu apa? Yaitu adalah ketika beliau meminta 1 bulan sebelum meninggalnya beliau selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkul munkarat wa hubbal masakin wa idha aratta wa yurwa adarti fin nasi fitnatan faqbutni ilaika ghairu maftunin. Ya Allah, aku meminta kepadamu perbuatan yang baik, meninggalkan yang mungkar, mencintai orang miskin. Dan kalau engkau akan menetapkan fitnah yang menimpa kepada manusia, tolong ya Allah cabutlah nyawaku sebelum aku terkena fitnah itu ketika aku mati selamat dari fitnah itu. Dan Allah mencabut nyawanya Umar bin Khattab karena Umar bin Khattab meninggal tanpa mendapatkan fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin. Ya? Maka kemudian di sini kita kemudian mendapati, oh ternyata apabila kita khawatir terhadap fitnah-fitnah yang menimpa menyebabkan rusaknya agama kita, maka boleh bagi seseorang meminta kepada Allah supaya diwafatkan dengan segera. Dan itu merupakan salah satu perbuatan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah ketika Nabi mencontohkan doa dalam riwayat Imam Malik, dalam hadis riwayat Tirmidzi, diperbolehkan seseorang itu meminta kematian ketika terjadinya fitnah supaya tidak terkena fitnah itu. Ya, jadi disinilah kita mengetahui tentang hukum-hukum masalah yang berkaitan tentang kematian. Ya. Kemudian yang berikutnya, bab berikutnya, jadi sudah selesai. Saya ringkaskan bab ini, berarti dalam bab ini kalau yang membawa buku sampai halaman 19, kita kemudian mendapati satu, bahwasanya meminta kematian itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Malik. Bahwasanya Rasulullah mengatakan la yatamayanna ahadukum al-mauta. Tidak boleh seseorang di antara kalian itu meminta kematian. Ya. Yang kedua, tidaklah orang itu meminta kematian kecuali karena 3 kondisi, kata Abdullah Tusturi. Kondisi yang pertama yaitu karena orang itu tidak paham tentang apa yang terjadi di alam barzah dan apa yang menunggunya di alam akhirat. Makanya dia meminta kematian. Makanya orang kafir banyak yang stres mati bunuh diri. Karena memang orang yang meminta kematian itu ada orang yang mereka tidak ngerti tentang urusan barzah. Yang kedua, ada orang yang meminta kematian itu kenapa? Yaitu adalah disebabkan karena dia menghindari fitnah. Dia tidak siap, bukan menghindari fitnah, dia tidak siap menerima takdir, afan. Dia tidak siap menerima takdir yang buruk yang menimpa kepadanya. Akhirnya dia berlari
tidak sabar dan tidak punya kekuatan iman untuk menghadapi takdir, maka dia meminta kematian, mati ketika putus cinta, mati terlilit hutang, maka itu termasuk di antara orang yang meminta kematian yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang meminta kematian yaitu karena kematian adalah sarana dan jembatan bertemu dengan kekasihnya. Makanya kita mendapati Nabi Ibrahim itu kemudian meminta dimatikan karena segera dia bertemu dengan kekasihnya. Siapa kekasih Nabi Ibrahim? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terjadi pula pada zaman Rasulullah, para sahabat, ada seorang sahabat yang meminta cepat dimatikan, yaitu salah satunya adalah Sa'ad bin Mu'adz yang meminta supaya dia diwafatkan dan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meminta kematian tidak selamanya haram. Ada beberapa kondisi yang menjadikan seorang muslim boleh meminta kematian berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Abu Abbas Al-Ghifari ketika Rasulullah mengatakan badiru bil mauti sittan, maka bolehnya kamu untuk meminta kematian kalau kalian sudah menjumpai 6 perkara. Jadi tidak selamanya hukumnya mutlak haram meminta kematian. Dalam beberapa kondisi boleh bagi kita meminta kematian. Apa 6 kondisi itu? Yang pertama yaitu adalah yaitu adalah ketika banyaknya pemimpin-pemimpin yang bodoh, yang banyak menyengsarakan dan banyak menimpakan fitnah kepada kaum muslimin. Ya. Yang kedua yaitu adalah banyaknya tanda-tanda kiamat yang kita lihat dalam kehidupan di sekitar kita. Yang ketiga, berjual beli dengan hukum, di mana hukum diperjualbelikan dengan harta. Kemudian yang keempat yaitu adalah orang menganggap remeh dosa pembunuhan, sampai pembunuhan itu terjadi di mana-mana. Yang kelima, banyaknya orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dan kemudian yang keenam, ketika orang sudah menjadikan Quran diiringi dengan alat-alat musik, gendang-gendang lagu, lalu kemudian mereka memilih seseorang untuk mendendangkan Quran dengan musik padahal dia tidak paham tentang Quran. Makanya hari ini kalau kita dengar itu Masya Allah, sampai takbir aja dibuat semi disco, dimana takbir itu kemarin kan kita dengar semi disco, dimana kemudian pengiringnya adalah alat musik. Bahkan kemudian mendendangkan ayat pun sekarang banyak syair lagu yang mengambil ayat-ayat Allah, ayat-ayat Quran, tetapi dijadikan menjadi syair lagu, dan itu tidak diperbolehkan walaupun niatnya adalah untuk kebaikan. Karena apa? Tujuan itu tidak menghalalkan segala macam cara. Karena termasuk di antara perkara haram yang sekarang dihalalkan itu apa? Alat-alat musik. Mazamir itu, ma'azir itu alat-alat musik. Maka kalau kita menjumpai 6 perkara ini, kata Rasulullah, maka boleh bagi kamu untuk mengharapkan kematian. Bagaimana dengan Ibunda Maryam, di mana Ibunda Maryam meminta supaya dimatikan? Maka Imam Qurtubi berkata, tidaklah Ibunda Maryam meminta kematian kecuali karena 2 alasan. Yang pertama, dia takut kalau orang itu akan berprasangka buruk kepada agamanya Allah, karena mereka kecewa mendapati orang yang mereka pandang solihah tetapi ternyata menurut pandangan mereka berzina. Dan Ibunda Maryam khawatir banyak orang yang semakin buruk memandang agama. Dan Ibunda Maryam sekaligus pula menjaga dirinya kalau beliau tidak kuat menghadapi ujian itu. Alasan yang kedua, kenapa Ibunda Maryam meminta kematian? Yang kedua alasannya supaya tidak banyak orang itu ikut serta di dalam memfitnahnya, karena beliau sedih semakin banyak orang yang kemudian ikut memfitnahnya dan menuduhnya berzina, di mana dosa menuduh berzina itu dosa besar yang mampu membuka adab Allah menimpa kepada manusia. Kemudian di sini kita juga menjelaskan boleh nggak kita meminta kematian ketika kita sedang merasakan nikmatnya ibadah. Ibu sedang sujud, tiba-tiba kemudian kita minta, ya Allah nikmatnya sujud ini, saya minta ya Allah diwafatkan dalam keadaan sujud. Boleh. Ibu tiba-tiba mendapati sang suami mendekap ibu ataupun sedang memeluk ibu dan berkata, saya ridho banget kamu menjadi istri saya. Kemudian kita minta, ya Allah ketika suami saya sedang ridho-ridhonya kepada saya sebelum dia berubah. Boleh. Boleh. Karena sesungguhnya saat itu kita mengerti tidaklah seorang wanita yang meninggal dunia ketika suaminya ridho kepadanya kecuali balasannya adalah surga. Boleh nggak kita meminta kematian karena khawatir fitnah itu terjadi semakin besar dan semakin besar? Kita ngelihat kan fitnah hari ini kan semakin besar.
percekcokan, pertikaian, saling menyalahkan, saling meruncingkan gigi di antara kaum mukminin semakin besar. Kita meminta, ya Allah, aku khawatir aku akan jatuh kepada pilihan yang salah ketika terjadinya fitnah di antara kaum muslimin. Maka matikanlah aku, ya Allah. Boleh atau tidak? Boleh. Sebagaimana doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin wa idha arata ayurwi wa yunri fitnasi fitnatan fakutni ilaika binggoiri maftunin. Ya Allah, aku meminta kepadamu, ya Allah, supaya aku mampu melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, dan mencintai orang miskin. Dan kalaupun engkau menetapkan sebuah fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin, maka matikanlah aku sebelum aku mendapatkan fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin. Siapa sahabat yang melazimi doa ini? Umar bin Khattab. Sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Imam Qurtubi, Umar bin Khattab melazimi doa ini sebulan. Maka setelah 1 bulan Allah mengabulkan doanya Umar bin Khattab. Beliau meninggal dunia sebelum terjadinya fitnah. Makanya Umar bin Khattab tidak kemudian Umar bin Khattab tidak melihat fitnah yang terjadi antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Beliau selamat dari fitnah tersebut. Makanya kemudian di salah satunya karena doa yang dipanjatkan oleh beliau ini. Doa itu sahih atau tidak, Ustaz? Sahih. Diriwayatkan oleh Imam Malik, diriwayatkan pula oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Albani. Boleh nggak kita melazimi doa itu, Ustaz, supaya kita diwafatkan dalam keadaan kita tidak terkena dengan fitnah? Semua doa ketika sahih riwayatnya, maka boleh menjadi doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah hafal atau belum doanya? Insya Allah belum doanya sudah. Maka perlu saya tuliskan atau tidak? Nanti saya tuliskan lewat WhatsApp aja kalau ada yang minta, insya Allah. Atau kemudian nanti bukunya, qadarullah bukunya saya sebenarnya sudah ada, belum sempat saya ambil. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita akan ambil bukunya, insya Allah. Ini adalah bukunya. Saya lihat ada yang sudah bawa. Kalau yang laki-laki, alhamdulillah istiqomah, belum ada yang punya bukunya. Kalau yang ibu-ibu saya nggak tahu apakah sudah punya atau belum. Insya Allah pada pertemuan berikutnya saya akan bawa sekitar 20 atau 30 buku, insya Allah. Insya Allah bukunya ini banyak sekali faedah-faedah ilmu yang kita dapatkan. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Qadarullah saya ada akad yang lain. Saya cukupkan dalam kajian kali ini. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Insya Allah lain pertanyaannya nanti insya Allah kita alihkan pada pertemuan berikutnya. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.